Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persamaan diferensial biasa order 2, kasus homogen dan non-homogen dalam rangkaian listrik LC dan RLC. Sebelum saya menyampaikan materi, kalau seandainya ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Persamaan diferensial biasa order 2. Apa sih persamaan diferensial biasa itu? Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya satu variabel independen. Persamaan diferensial order 1 adalah persamaan dengan turunan tertingginya. Turunan pertama, demikian seterusnya. Ditulis secara sistematis sebagai dy per dx sama dengan f kali xy, atau dy per dx sama dengan 1 ditambah x dikali 1 ditambah y. Sedangkan persamaan diferensial order 2 adalah ditulis secara sistematis sebagai px dikali d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qy dikali dy per dx ditambah rx dikali y sama dengan fx. Untuk persamaan diferensial order 2 ini kita menggunakan dua metode, yaitu persamaan homogen dan persamaan non-homogen. Persamaan diferensial biasa order 2 dengan koefisien konstanta. Pada persamaan diferensial biasa linear order 2 dapat dituliskan dalam bentuk di mana y double absen ditambah a1x dikali y absen ditambah a2x dikali y sama dengan kx. Jika kx sama dengan 0, maka persamaan diferensial biasa tersebut disebut dengan persamaan homogen. Solusi umum persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstanta jika u1x dan u2x merupakan dua solusi persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen, di mana y double absen ditambah a1 dikali y absen ditambah a2 dikali y sama dengan 0 yang saling bebas. Maka solusi umum persamaan diferensial biasa tersebut adalah y sama dengan c1u1 dikali x ditambah c2u2 dikali x, dengan c1 dan c2 menyatakan konstanta sebarang. Persamaan karakteristik. Untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen, kita dapat memisalkan y sama dengan e pangkat rx. Maka kita peroleh di dalam kurung r pangkat 2 ditambah a1 kali r ditambah a2 dikali e pangkat rx sama dengan 0. Karena e pangkat rx tidak sama dengan 0, maka r pangkat 2 ditambah a1 kali r ditambah a2 sama dengan 0. Persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial biasa. Yang kedua, persamaan diferensial linear order 2 tak homogen atau non homogen. Pada persamaan diferensial biasa linear order 2 tak homogen dengan koefisien konstanta secara umum berbentuk dengan kx tidak sama dengan 0 jika YP adalah solusi khusus persamaan tak homogen di atas dan YH adalah solusi umum persamaan. Jika Y double absen ditambah A1 Y absen ditambah A2 Y sama dengan 0, maka solusi umum persamaan tak homogen di atas adalah Y sama dengan YH tambah YP. Bagaimana mendapatkannya? Nah, untuk mendapatkan nilai YP, kita bisa melakukan dengan metode koefisien tak tentu. Yang pertama, jika kx polinom, maka YP juga ikut polinom. Yang kedua, jika kx sama dengan a dikali e pangkat cx, maka YP sama dengan a dikali e pangkat cx. Yang ketiga, jika kx sama dengan a dikali cos rx ditambah b kali sin rx, maka YP sama dengan a dikali cos rx ditambah b dikali sin rx. Nah, ada sedikit catatan. Bila a dan b merupakan koefisiennya,
yang harus dicari. Karena itu metode ini dikenal dengan metode koefisien tak tentu. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita menentukan solusi umum dari Y double absen dikurang 5 Y absen ditambah 6Y sama dengan X. Jawabannya yang pertama, kita mencari solusi persamaan homogennya, yaitu YH sama dengan CI dikali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat 3X. Untuk mencari solusi khusus, kita misalkan dulu YP sama dengan AX ditambah B, maka YP absennya A dan YP double absennya sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial biasa di atas, sehingga dapat min 5A ditambah 6 dalam kurung AX ditambah B sama dengan X. Jadi kita dapat nilai 6A sama dengan 1 dan min 5A ditambah 6B sama dengan 0, sehingga nilai A adalah 1/6 dan nilai B sama dengan 5/36. Jadi solusi umum persamaan di atas adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat 3X ditambah X per 6 dan ditambah 5/36. Sekarang kita masuk pada rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E dalam satuan volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri dengan hukum tegangan Kirchhoff. Didapat model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu PL ditambah PC sama dengan E, di mana PL adalah tegangan pada induktor yang dilambangkan dengan L, yaitu L per dt. Kemudian PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral 1 dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dikali dl per dt ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Kemudian kita masuk pada rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E dalam satuan volt digambarkan pada gambar di bawah ini. Model persamaan rangkaian didapat dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, di mana VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI. Kemudian VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L per DL per dt. Kemudian VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral IDT. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL, di mana E sama dengan 100 sin 3T pada T sama dengan 0 muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Yang kita tentukan yang pertama adalah muatan, yang kedua arus pada T besar dari 0. Jawabnya, kita misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan 2dl per dt ditambah 16 I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dq per dt, maka didapat D pangkat 2 I per dt pangkat 2 ditambah 8 dikali dq per dt ditambah 25 I sama dengan 20 sin 3
3T. Kemudian kita selesaikan ini terhadap syarat Q, di mana Q sama dengan 0, dq per dt sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Maka memperoleh hasil akhir yang A, Q sama dengan 25 per 5 dalam kurung sin 3T dikurang 3 cos 3T tutup kurung ditambah 25 per 52 dikali E pangkat min 4T dikali 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T. Kemudian yang B, kita dapat hasil di mana I sama dengan dq per dt sama dengan 75 per 52 dalam kurung 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T tutup kurung dikurang dengan 25 per 52 dikali di E pangkat min 4T dikali dengan 7 sin 3T ditambah 6 cos 3T. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan arus lengkap dalam rangkaian RLC seri maksudnya, di mana R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02H, kemudian C sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah bahwa pada saat 1 sama dengan I sama dengan 0 dan arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu L D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah R dikali dq per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E dikali T. Kemudian kita substitusi R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 0,01H, kemudian C sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 dan E sama dengan 3 volt. Maka diperoleh 0,02 dikali D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 16 dikali dq per dt ditambah 1 per 2 dikali 10 min 4 dikali Q sama dengan 12. Kemudian dq per dt pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah dengan 800 dq per dt kemudian ditambah dengan 250.000 Q, hasilnya sama dengan 600. Persamaan karakteristik R pangkat 2 ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan, yaitu R12 sama dengan min 800 plus minus akar dari 640.000 ditambah 1 juta per 2 sehingga dapat hasil yaitu min 400 plus minus 300 I. Sehingga penyelesaian homogennya adalah E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Kemudian kita masuk ke penyelesaian tak homogen. Q sama dengan A, kemudian dq per dt sama dengan 0, kemudian D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian persamaan tersebut kita substitusikan ke persamaan berikut, sehingga kita dapat D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 800 dikali dq per dt sama dengan 250.000 Q, sehingga kita dapatkan 600. Kemudian menghasilkan Q sama dengan 2,4 kali 10 min pangkat min 3, sehingga penyelesaian lengkapnya adalah QT sama dengan QK sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T dikali dengan C
C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Kemudian IT diperoleh dengan diferensial QT didapatkan. QT sama dengan dQ per dt sama dengan min 400 dikali E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah E pangkat min 400T dikali min 400 C1 sin 300T ditambah 300 C2 cos 300T. Kemudian IT sama dengan E pangkat min 400T dikalikan dengan min 400 C1 ditambah 300 C2 dikali dengan cos 300T ditambah dalam kurung min 300 C1 dikurang 400 C2 dikali sin 300T. Bila diberlakukan syarat awal, maka T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan I sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 3 ditambah C1, di mana C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat 3. Kemudian 0 sama dengan min 400 C1 ditambah 300 C2, di mana C2 sama dengan 4 C1 per 3 sama dengan min 3,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 kemudian 2,4 dikurang E pangkat min 400 dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0, dan muatan Q0 sama dengan 0. Tentukan solusi khususnya, yaitu IT. Model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT, di mana D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E pangkat E per L. Jadi kita masukkan D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 25. Kita bahas melalui solusi homogen, di mana setelah kita dapat persamaan tadi, yaitu D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yaitu R pangkat 2 ditambah 25 sama dengan 0. Kemudian akar-akar persamaan karakteristik. R12 sama dengan plus minus I5. Kita masuk ke penyelesaian pada homogennya. Untuk persamaan dapat kita lihat pada rumus di samping. Kemudian kita masuk pada solusi tak homogen, di mana Rx sama dengan 25 dan Qp dikali T sama dengan K0. Kemudian kita substitusikan Qp dikali T sama dengan K0 ke model persamaan diferensial, maka didapatkan D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 25. Kemudian 0 ditambah 25 K0 sama dengan 25 dan K0 sama dengan 1. Penyelesaian kasus tak homogen didapat yaitu Kp dikali T sama dengan 1.